Selamat pagi, Shalom, jemaat yang diberkati Tuhan. Doa dan harapan kita semua ada dalam keadaan sehat, penuh sukacita. Mari memulai hari ini kembali mendengarkan firman-Nya. Kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur pagi ini Tuhan beri kami napas kehidupan. Memulai hari ini kami kembali sujud di hadapan-Mu, menyerahkan hidup kami, mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berbicaralah Engkau, kami siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Yesus, kami berdoa. Amin. Firman Tuhan hari ini di hari Jumat 7 Agustus 2026 dari kitab 1 Raja-Raja pasal yang ke-18 ayat 17 sampai 19, kemudian dilanjutkan ayat 30 sampai ayat yang ke-40. Jemaat yang diberkati, saya fokus khusus hari ini di ayat yang ke-30. Saya membacakannya untuk kita bersama. Dimulai dari ayat yang ke-33. 33 sampai 35. Demikian firman Tuhan. Ia menyusun kayu api, memotong-motong lembu itu dan menaruhnya di atas kayu itu. Sesudah itu ia berkata, "Penuhilah 4 kendi dengan air, tuangkan ke atas kurban bakaran dan kayu itu." Kemudian katanya, "Lakukanlah untuk kedua kalinya." Mereka melakukannya untuk kedua kalinya. Ia berkata lagi, "Lakukanlah untuk ketiga kalinya." Mereka melakukannya untuk ketiga kalinya. Air pun mengalir di sekeliling mezbah itu. Bahkan parit itu penuh dengan air. Amin. Keyakinan iman di tengah kekeringan. Keyakinan iman di tengah kekeringan. Itu yang menjadi tema firman Tuhan bagi kita pada pagi hari ini. Teks hari ini masih merupakan lanjutan dari materi kita yang kemarin. Hari ini bicara tentang bagaimana kisah di Gunung Karmel. Kalau kemarin bagaimana Elia berani menghadap berjumpa dengan Ahab seperti perintah daripada Allah. Tetapi di ayat 17, kemarin dalam 1 Raja-Raja 18 ayat 17 dikatakan, ketika Ahab melihat Elia, ia berkata kepadanya, "Engkaukah itu orang yang mencelakakan Israel?" Itulah tuduhan Ahab terhadap Elia pada saat itu. Nah, peristiwa ini adalah peristiwa di Gunung Karmel. Peristiwa di Gunung Karmel salah satu momen paling dramatis dalam perjanjian lama, di mana Nabi Elia berdiri sendirian berhadapan dengan 450 Nabi Baal dan seluruh bangsa Israel yang terombang-ambing di antara dua pegangan. Latar belakang peristiwa ini sangat penting karena Israel sedang mengalami kemarau panjang dan kekeringan hebat selama 3,5 tahun. Air merupakan komoditas yang paling langka, sangat berharga pada saat itu. Namun, di ayat 33 sampai 35, Elia melakukan sesuatu yang secara logika manusia sangat tidak masuk akal. Pada bagian ini kita melihat bagaimana sebuah keyakinan dari iman dari Elia. Ada sebuah kepasrahan, penyerahan total, bukan kepercayaan yang setengah-setengah. Elia tidak hanya menyusun kayu meletakkan korban, tetapi ia memerintahkan untuk menyiramkan 12 buyung air. 4 buyung disiram sebanyak 3 kali ke atas korban bakaran. Kayu itu menjadi, kayu dan parit menjadi dipenuhi, dan sekeliling mezbah itu dipenuhi air. Secara teknis, kayu yang basah kuyup mustahil untuk dibakar. Elia sengaja menutup semua kemungkinan bagi trik manusia atau kondisi kebetulan alam itu, sama sekali menutup. Elia ingin memastikan bahwa ketika api turun, hanya Allah yang menerima kemuliaan, bukan karena kondisi kayu yang kering atau bantuan luar. Ini luar biasa jemaat Tuhan. Elia sungguh-sungguh memperlihatkan bagaimana dia memiliki iman yang sungguh di hadapan Allah yang hidup. Lalu, karena ketaatan atas perintah Elia mengalir dari keliling parit, seluruhnya penuh dengan air. Di tengah krisis air, menyiramkan air dalam jumlah besar adalah sebuah tindakan ketaatan yang beresiko. Bahkan mungkin bisa disebut juga Elia ini
nabi yang gila atau pemborosan oleh orang-orang yang melihatnya. Namun Elia bertindak bukan berdasarkan apa yang dilihat mata jasmani, melainkan berdasarkan siapa Allah yang ia sembah. Berdasarkan siapa Allah yang ia sembah. Elia tahu betul bahwa Allah yang sanggup menurunkan api adalah Allah yang juga sanggup mencukupi air hujan nantinya meski belum ada tanda-tanda. Itulah yang disebut dengan iman. Lalu berikutnya kita melihat dikatakan parit yang penuh dengan air menyediakan wadah bagi mujizat Tuhan. Air meluap hingga memenuhi parit menjadi lambang kepenuhan iman daripada Elia. Elia tidak ragu sedikit pun. Ia tidak menahan air itu untuk disimpan sendiri, melainkan mempersembahkannya di atas mezbah Tuhan. Apa yang dapat kita pelajari, kita renungkan, untuk kita lakukan lewat firman Tuhan? Hari ini Tuhan tidak meminta kita untuk memperhitungkan kemudahan sebelum kita melangkah dalam iman. Seringkali Tuhan meminta kita untuk menyiramkan air tanda petik yang terbaik, yang paling kita sayangi, tanpa harus takut kehilangan anugerah Tuhan. Allah mau kita memperlihatkan, menunjukkan dengan sungguh ketaatan. Sebab ketika kita bersedia menyerahkan segalanya, tindakan menyisakan ruang bagi keraguan, disitulah kuasa Allah dinyatakan. Maka jangan ragu, jangan ragu. Mengatasi kekhawatiran, kekeringan yang dialami bangsa Israel, melambangkan masa-masa sulit juga dalam kehidupan kita. Bisa juga saat ini, kekeringan dan kesulitan apa yang sedang kita hadapi. Mungkin berupa masalah finansial, hubungan yang retak, ketidakpastian masa depan. Tindakan Elia mengajarkan kita untuk tidak menggenggam erat apa yang tersisa karena takut kekurangan, melainkan membawanya kepada Tuhan dalam doa dan ucapan syukur. Yang kedua, iman harus berani mengambil resiko. Iman yang mengambil resiko artinya beriman bukan berarti berjalan tanpa hambatan, melainkan tetap melangkah dan memuliakan Tuhan. Bahkan ketika situasi sekitar kita kelihatan masih tidak mendukung, tetaplah melangkah. Dengarkanlah bagaimana Tuhan mengarahkan hidup kita. Jemaat yang terkasih, yang terakhir adalah ketika kita berani menjadikan firman Tuhan sebagai kompas yang mengarahkan kehidupan kita, membangun mezbah yang sesungguhnya di hadapan Tuhan, hati kita, maka kita menjadikan firman Allah menjadi kompas yang akan mengarahkan hidup kita. Jangan pernah takut, jangan pernah ragu, jangan pernah khawatir. Sebab apa? Sebab sesungguhnya iman itu adalah ketika kita berani bertindak. Keyakinan iman di tengah kekeringan yang kita alami. Amin. Kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih firman-Mu sudah kami dengarkan. Berilah kami kekuatan ya Tuhan. Sekalipun situasi sekeliling kami tidak ada tanda-tanda mujizat secara kasat mata, tapi biarlah kami tetap percaya menjadikan firman-Mu sebagai kompas dalam hidup kami. Ampunilah dosa kami, karena kadangkala kami pun gagal untuk taat kepada kebenaran firman. Tuhan, ampunilah kami. Biarlah kami sungguh melihat hari ini mujizat Tuhan tidak hanya bagi Elia dan bangsa Israel, tapi bagi kami yang hari ini mendengarkan kebenaran firman-Mu. Materaikan firman-Mu ya Tuhan. Biarlah firman-Mu ini mempengaruhi segenap hidup kami sepanjang hari ini. Segala aktivitas kami serahkan kepada-Mu Tuhan yang menolong kami. Memberkati kami dalam segala aktivitas sepanjang hari ini. Kami menaikkan syukur pagi ini. Ada jemaat Tuhan yang berulang tahun. Kami bawa kepadamu Tuhan, kami naikkan syukur. Amang Marlon Siregar, hari ini genap berusia 37 tahun. Ada anak kami Catherine Angelia Manalur, hari ini genap usianya 26 tahun. Bertambah usia mereka, bertambahlah kesehatan, bertambahlah damai sejahtera, bertambahlah hati yang takut akan Engkau dalam kehidupan mereka. Kami menaikkan syukur atas ulang tahun pernikahan
keluarga jemaat Tuhan, keluarga Bapak GEC Dolok Saribu, Inang Boru Pasaribu. Hari ini pernikahan mereka 12 tahun. Keluarga Ede Nenggolan, Ibu Nurbayati hari ini 27 tahun. Keluarga Amang S. Sidabutar Inang Boru Panjaitan hari ini pernikahan mereka 11 tahun. Bertambah usia pernikahan, bertambahlah cinta kasih antara mereka sebagai suami dan istri. Bertambahlah damai sejahtera, kesehatan, kebaikan. Bahkan bertambah-tambahlah hati yang takut akan Engkau. Berkatilah rumah tangga mereka. Kami terus bawa kepadamu Tuhan, jemaat-Mu yang mengalami kelemahan tubuh. Secara khusus Amang Robinson Daulay yang sedang dirawat di rumah sakit. Ada Amang Arifin Nababan, ada Inang Hinsa Boru Tambunan, ada Inang Opung Kepin Hutauruk, ada Inang Asni Jar Boru Siahan Mama Naswa, ada Inang Evaningsi Boru Siahan Opung Edo. Tuhan berkatilah mereka, beri mereka kekuatan dan penghiburan, berjuang untuk menanti kesembuhan yang sempurna menjadi milik mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terpujilah Engkau, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.